tapi rupanya sudah ikut pengajian. Gajah apa? Gajah hijrah. Sudah hijrah mereka. Ada yang namanya orang selama ini tidak peduli kepada masjid, tidak peduli kepada Quran, tapi rupanya kajian masuk ke dalam hati mereka. Saya lihat di belakang, Masya Allah, nama ormasnya belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya baca Taliban. Oh, ini Afghanistan ini. Ternyata ini Taliban yang lembut. Mungkin di Afghanistan dia keras, tapi di sini kumaha itu damai. Yang lembut. Taliban diambil dari kata talaba. Talaba yang mencari. Taliban yang di sini dimaksud adalah mereka yang mencari ilmu dan mencari barokah dari para ulama. Oleh sebab itu, ini komunitas-komunitas yang sudah banyak ini mesti dipersatukan. Dan alhamdulillah, di antara yang mempersatukannya, yang menjemput saya dari airport, yang membawa kemudian kajian petang tadi sampailah ke Masjid Agung ini, di antaranya adalah salah satu yang mengayomi, disebut dengan, dulu kalau kami di Mesir itu nilai paling rendah, paling bawah namanya makbul. Makanya kalau orang nilainya makbul disebut gak bisa S2. Makbul apa? Makbul indallah. Tapi ada yang lebih tinggi daripada makbul, namanya jayyid, bagus. Ada yang lebih tinggi daripada jayyid, namanya jayyid jiddan. Tapi ada yang lebih tinggi daripada jayyid jiddan, mumtaz. Jadi ada satu komunitas mumtaz. Dulu kami waktu di Riau, saya anak Riau, tidak ada yang mumtaz. Ternyata mumtaz sudah ngumpul di Tasikmalaya semua. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semua bernilai excellent, mumtaz, berprestasi semuanya, berprestasi dalam bidang pemikiran, berprestasi secara intelektual, tapi juga berprestasi spiritual. Hatinya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena saya lihat ada yang nyebar kantong. Biasa orang kalau nyebar kantong hatinya tertutup. Maka untuk membuka hati itu dengan solawat. Kalau udah dengan solawat hatinya nggak terbuka juga, kita kasih martil. Oh tidak, kita tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelebutan. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajabas syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Dari mana orang Tasik kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa datang Nabi Muhammad ke kota Tasik? Tidak. Orang Tasik kenal dengan Nabi karena bi barakatil ulama. Maka orang membenci ulama berarti membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang membenci ulama, memusuhi ulama, berarti dia membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulama menafsirkan ulil amri di situ adalah penafsiran yang pertama adalah para ulama. Karena Nabi tidak meninggalkan istana yang pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ada yang melihat istana emas punya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Nabi tidak meninggalkan kursi dari permata.
Nabi meninggalkan replika tempat tidur, menetes air mata kita melihat tempat tidur Nabi yang penuh dengan kesederhanaan. Diberikan dia kasur empuk, apa kata Nabi? Tidak layak bagiku. Disiapkan tempat tidur dibuat dari anyaman kulit korma, batang korma, pelepah korma. Menetes mata jamaah melihat itu semua. Betapa rendahnya diri dia di hadapan manusia. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah angkat derajatnya. Maka hari ini kita boleh sedih karena tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita masih punya ulama. Maka Tasik Malaya, negeri 1000 santri, negeri 1000 pesantren, kita pertahankan sampai hari kiamat insyaallah. Takbir. Yang punya tanah wakafkan, serahkan kepada alim ulama. Malam ini banyak alumni Al-Azhar ke Mesir, datangkan kepada mereka, saya mau serahkan tanah wakaf saya. Setuju? Yang bilang setuju nggak punya tanah. Jangan tersinggung, Ustaz Somad cuma bergurau saja. Tanahmu sejauh mata memandang, tanahmu beratus hektar. Begitu engkau mati, adakah yang mati bawa surat tanah? Itu apa mati bawa surat tanah? Tanah yang kau wakafkan untuk pondok pesantren, itulah yang akan membuat kuburmu terang benderang. Betul? Terang sampai sakit mata melihat lampunya. Ustaz Abdul Somad ketika videonya di Tasikmalaya di Masjid Agung, kenapa terang benderang ya Pak Ustaz? Kenapa wajah Ustaz putih sekali di situ? Lampunya terang, guys. Kalau kau mau terang kuburmu, tempat yang paling gelap, tempat yang paling senyap, tempat yang paling sunyi, tapi justru kau berada di tempat yang paling lapang, terang benderang. Karena tanah wakaf, datangi ulama, kuserahkan surat tanah wakaf ini untuk pondok pesantren. Datangi pondok pesantren, saya tidak sanggup berikan tanah wakaf. Berapa WC yang kurang? Loh, kok Ustaz tiba-tiba ingat WC? Tidak ada yang paling sulit, paling sempit, paling susah daripada kebelet. Santri 1000 orang, WC-nya 3, ngantri 300 orang. Sudah 3 pakai karet itu. Oleh sebab itu datangi pondok pesantren, perhatikan tangan anak-anak yang kudisan. Kenapa? Karena airnya lutan, karena banyak penyakit. Berikan sumur bor. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya mati, ibu saya meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai untuk almarhumah ibumu. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Apa sedekah yang paling bagus? Nabi menjawab, saqyul ma, memberikan air minum. 1 gelas kau berikan, mengalir. Kalau sedekahnya segini, insya Allah mengalir 600 ml 60 menit. Tapi kalau sedekahnya 1 sumur bor, sampai hari kiamat tetap mengalir. Anak-anak santri akan berwudu, anak-anak santri akan mandi, anak-anak santri akan mengaji, anak-anak santri akan sholat. Mereka minum, mengalir terang benderang kuburmu, lapang barzahmu, tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau? Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tapi kadang niat baik kita dimanfaatkan oleh tukang tipu-tipu. Mudah-mudahan yang tukang tipu dapat hidayah. Jangan doakan yang gak baik. Ini kadang ada orang, mudah-mudahan yang kena tipu ini matinya ditabrak truk. Jangan. Kita doakan, memangnya kalau dia tabrak truk selesai masalah? Enggak. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan anak cucunya soleh solehah, sehingga menjadi penerang umat di tengah kegelapan. Sayangi ulama, cintai ulama. Alhamdulillah malam ini di tengah keterbatasan, di tengah kesulitan, di tengah penyakit,